sekolah hari ini? Ada yang tidak hadir hari ini? Jadi hari ini kalian hadir semua ya? Makanya harus tetap selalu jaga kesehatan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Pada KM, silakan untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Indonesia, untuk menambah semangat dan membangkitkan jiwa Pancasila kita, sebelum pembelajaran kita mulai, kita menyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila. Siapa yang mau memimpin? Ya, silakan di depan. Teman-teman yang lain untuk berdiri. Silakan Akila untuk memulai lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Kalian dapat memahami apa itu gaya, ya, jenis-jenis gaya dan pengaruh gaya terhadap benda. Nah, nanti kalian akan bersusun ke dalam kelompok yang sudah kita buat. Untuk mengawali pembukaan pembelajaran ini, Bapak akan menampilkan sebuah video tentang si Budi. Ada yang kenal si Budi? Nah, ya, si Budi ini adalah seorang anak kelas 4 yang suka bermain sepeda. Ada di sini di kelas 4 yang suka bermain sepeda? Jom, siapa yang suka? Wah, semuanya suka bermain sepeda. Atau ada yang tidak bisa naik sepeda? Nah, pernah main sepeda? Pernah. Bagaimana? Kenapa sepeda bisa bergerak? Hah? Karena ada rantainya. Ada yang tahu yang lain kenapa sepeda bisa bergerak? Ada rodanya. Kenapa sepeda bisa bergerak? Hah? Karena ada setirnya. Tadi karena ada rantainya, karena ada rodanya, karena ada setirnya. Sekarang Bapak tanya, bagaimana kalau sepeda itu tidak ada orangnya? Bisa nggak sepeda bisa bergerak? Tidak bisa, ya. Nah, makanya itu yang akan kita pelajari. Mengapa sepeda itu bisa bergerak? Karena sepeda adalah benda mati. Kenapa sepeda bisa bergerak? Oke, Bapak tampilkan video. Nanti kalian perhatikan tentang si Budi yang suka bermain sepeda ini. Ya, perhatikan. Pagi itu, Budi ingin berkunjung ke rumah Dodi dengan mengendarai sepeda. Budi lalu naik ke atas sepeda dan kedua tangannya memegang stang. Sepeda Budi masih diam. Bagaimana caranya agar sepeda Budi bisa bergerak? Ya benar, Budi harus mengayuh pedal sepedanya. Sepeda adalah benda. Sepeda hanya akan bergerak jika diberi gaya. Jadi, apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan pada benda. Gaya ada banyak jenisnya loh. Yuk kita bahas 5 jenis gaya. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh tenaga otot manusia atau hewan. Manusia bisa berjalan, berlari, atau melompat karena adanya gaya otot pada kaki. Sebuah delman juga bisa bergerak karena gaya otot dari kuda. Gaya gesek akan timbul ketika dua permukaan benda saling bersentuhan. Gaya gesek ada yang bermanfaat, tapi ada juga yang merugikan. Ketika berjalan, akan ada gaya gesek antara kaki dan lantai. Gaya gesek ini bermanfaat agar tubuh kita tidak mudah terpeleset. Gaya gesek yang merugikan misalnya ketika kalian mendorong meja. Gesekan antara alas kaki meja dan lantai bikin meja jadi susah buat didorong. Coba kalian bandingkan jika kaki meja tersebut dilengkapi dengan roda. Pasti jadi lebih mudah kan untuk didorong? Ya, adanya roda pada kaki meja akan mengurangi gaya gesek dengan lantai. Gaya pegas dihasilkan oleh benda elastis seperti karet. Ketapel memanfaatkan gaya pegas dari karet untuk melempar benda. Saat karet ditarik menjadi lebih panjang dan kemudian dilepas, karet akan kembali ke ukuran semula dan menghasilkan gaya pegas.
Gaya pegas inilah yang akan mendorong benda. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Magnet dapat menarik dengan kuat benda-benda yang terbuat dari besi atau baja. Gaya magnet dimanfaatkan pada pintu kulkas supaya tertutup rapat atau magnet pada kompas sebagai penunjuk arah. Gaya gravitasi adalah gaya tarik dari pusat bumi. Semua benda yang jatuh arahnya ke bawah karena ditarik oleh gaya gravitasi. Coba kalian perhatikan, manusia, hewan, dan semua benda akan berpijak pada bumi karena adanya gaya gravitasi. Kalau nggak ada gaya gravitasi, semuanya akan melayang-layang dan bisa jadi saling bertabrakan. Wah, jadi kacau ya. Sekarang apa saja pengaruh gaya terhadap benda? Seperti cerita Budi di awal video, Budi memberikan gaya pada sepedanya dengan cara dikayuh. Karena diberi gaya, sepeda Budi bisa bergerak. Artinya, gaya menyebabkan benda dia menjadi bergerak. Bagaimana jika Budi mengayuh sepedanya lebih cepat dari biasanya? Ya, sepeda Budi juga akan bergerak lebih cepat. Artinya, gaya dapat mempengaruhi kecepatan gerak benda. Semakin besar gaya yang diberikan, semakin tinggi kecepatan benda. Sebaliknya, semakin kecil gaya yang diberikan, semakin rendah juga kecepatan benda. Setelah sampai di rumah Dodi, Budi mengerem sepedanya agar bisa berhenti. Saat direm, Budi juga memberikan gaya pada sepeda. Kampas rem akan menekan roda agar berhenti berputar. Artinya, gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Budi dan Dodi kemudian bermain sepak bola di halaman rumah. Budi menendang bola ke arah Dodi. Kemudian dengan cepat, Dodi menendang bola itu kembali ke arah Budi. Saat menendang bola, Budi dan Dodi sedang memberi gaya pada bola. Gaya yang diberikan oleh Dodi membuat bola berganti arah. Selain mempengaruhi gerak dan kecepatan benda, gaya ternyata juga mengubah arah gerak benda. Karena terlalu asik bermain, tidak sengaja bola yang ditendang oleh Budi mengenai pot bunga milik Ibu Dodi. Pot tersebut akhirnya pecah. Perhatikan, saat bola mengenai pot bunga, ada gaya yang diberikan pada pot sehingga vas bisa pecah. Artinya gaya dapat mengubah bentuk benda. Wah, ternyata banyak ya pengaruh gaya terhadap benda. Nah, kalau sudah tahu gimana nih biar kita jadi lebih bijak? Tentunya bersyukur ya karena ada gaya yang dapat mempermudah kita melakukan aktivitas sehari-hari. Tapi kita juga harus berhati-hati ya ketika memanfaatkan gaya supaya tidak sampai merusak atau merugikan orang lain. Simak tadi, ya. Ada berapa jenis gaya dalam kehidupan sehari-hari? Satu disebut dengan gaya otot. Yang kedua disebut dengan gaya pegas. Yang ketiga disebut dengan gaya gesek. Yang keempat disebut dengan gaya gravitasi. Yang kelima disebut dengan gaya magnet, ya. Nah, jadi gaya-gaya itu ada dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja? Kita bersama-sama melihat RKPD atau lembar kerja peserta didik yang sudah kalian terima dan kita lakukan percobaan. Apa kegiatan ke-1? Silakan dibaca. Oke, sekarang ambil bolanya ada? Ada. Coba kelompok 1 ambil bolanya. Bapak minta 1 orang kelompok 1 di sini. Kila ya? Coba Kila di sini berdiri. Ya.
jelaskan, adakah perbedaan kecepatan jatuh benda yang dipengaruhi pada kegiatan tersebut? Ada tidak? Ada. Coba tulis. Alasannya apa? Coba tulis. Ya, so. Tulis. Adakah perbedaan kecepatan jatuh benda pada kegiatan tersebut? Ada tidak? Ada. Coba tulis ada. Saya akan melakukan tes sejauh mana pemahaman kalian tentang gaya. Oke? Ya, siapkan alat tulisnya. Bapak minta hanya ada pensil yang disimpan di atas meja.
hasil yang sudah kalian dapatkan, ya, alhamdulillah. Pembelajaran IPAS tentang materi gaya di sekitar kita sudah bagus-bagus ya. Pemahaman kalian tentang gaya di sekitar kita itu sudah paham ya, dengan berbagai macam percobaan dan uji coba yang sudah kalian lakukan ya. Bapak menilai ya hasil pembelajaran kalian pada materi ini cukup memuaskan ya. Materi selanjutnya setelah gaya di sekitar kita ini ya, ada yang mungkin sudah buka-buka buku atau belum ya. Nanti karena materi selanjutnya adalah tentang energi dan perubahan. Apa itu energi? Apa itu perubahan energi? Silakan kalian nanti cari referensinya. Sebelum pada pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari dengan tentang energi dan perubahan. Baik, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan pada materi IPAS kali ini tentang gaya di sekitar kita. Semoga bisa menjadi manfaat buat kalian ya. Kalian bisa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari dan mengaplikasikannya dalam berbagai jenis kegiatan. Baik, tapi sebelum kita menutup pembelajaran, semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini berkah untuk kehidupan kalian. Silakan KM untuk menutup pembelajaran kali ini. Teman-teman, sebelum menutup pelajaran, mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.